Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM 223 15018, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma bunker dan ASTAR dalam sistem operasi. Nah, di sini pendahuluannya yang pertama itu kita harus paham apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras komputer dan perangkat lunak lainnya. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antar pengguna dan perangkat keras komputer, memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan program dengan mudah tanpa harus memahami detail teknis perangkat keras. Artinya, maupun simpelnya itu sistem operasi ini yang menjembatani antara aplikasi dan perangkat keras pada komputer. Nah, di poin yang kedua itu mengapa algoritma penting. Yang pertama itu untuk efisiensi pemrosesan, dan yang kedua optimalisasi waktu dan sumber daya. Nah, di sini fokusnya algoritma bunker dan ASTAR dalam konteks penjadwalan atau pencarian jalur. Masuk ke algoritma bunker. Definisinya yang pertama itu algoritma bunker adalah metode penghindaran deadlock yang menentukan apakah suatu permintaan sumber daya dapat dipenuhi tanpa membuat sistem masuk ke keadaan tidak aman, unsafe state. Jika permintaan tersebut membuat sistem tetap aman, maka permintaan akan disetujui. Jika tidak, permintaan ditolak atau ditunda. Jadi algoritma bunker ini simpelnya adalah algoritma untuk menghindari deadlock. Nah, deadlock itu ketika pemrosesan terjadi dan tidak ada proses yang terjadi karena dua proses yang terjadi secara bersamaan. Karakteristiknya yang pertama itu mencegah deadlock, yang kedua kompleksitas yang tinggi. Nah, implementasi dalam sistem operasinya yaitu digunakan dalam sistem real time seperti robotika atau pemrosesan sinyal. Cara kerja algoritma bunker. Yang pertama itu mengidentifikasi tugas prioritas tinggi. Setelah mengidentifikasi tugas prioritas tinggi, lanjut di langkah yang kedua yaitu menyusun urutan eksekusi berdasarkan waktu deadline. Nah, yang ketiga itu atau langkah terakhir melakukan preemption jika tugas dengan prioritas lebih tinggi muncul. Keuntungannya yang pertama itu memastikan kepatuhan terhadap deadline. Artinya semua proses akan dieksekusi sebelum batas waktu yang ditentukan. Yang kedua itu prioritas pada tugas kritis. Artinya tugas yang lebih dibutuhkan akan dieksekusi lebih awal. Yang ketiga, mendukung preemption. Nah, preemption ini artinya pemindahan proses. Proses yang lebih dibutuhkan maka akan dieksekusi duluan. Yang keempat, itu efisien dalam sistem real time. Yang kelima, fleksibilitas dalam penjadwalan. Yang kelima, memastikan keamanan sistem. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama itu overheat preemption. Yang kedua, ketidakadilan bagi tugas rendah prioritas. Nah, ketidakadilan ini artinya proses yang tidak terlalu dibutuhkan maka dieksekusi di akhir atau di bawah. Nah, yang ketiga itu kompleksitas penjadwalan. Yang keempat, tidak optimal untuk sistem non real time. Lanjut ke algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR adalah cara untuk mencari jalur terpendek dalam graf atau jaringan. Algoritma ini bekerja dengan menghitung dua hal. Yang pertama itu G dalam kurung N, artinya biaya sebenarnya dari awal sampai titik saat ini. Dan yang kedua itu H dalam kurung N, perkiraan biaya dari titik saat ini ke tujuan, yang disebut heuristik. Gabungan keduanya menghasilkan nilai yaitu
Fn sama dengan G dalam kurung N tambah H dalam kurung N yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Jadi simpelnya algoritma ini menghitung antara biaya sebenarnya dari awal sampai titik saat ini dan perkiraan biaya dari titik saat ini ke tujuan agar mencari jalur yang cepat untuk mengefisiensi waktu pemrosesan. Ciri utamanya yang pertama itu efisien, menghindari jalur yang nggak relevan. Yang kedua, cerdas, menggunakan tebakan heuristik untuk mempercepat proses. Dan yang ketiga itu serbaguna, bisa dipakai untuk banyak hal seperti navigasi, game, atau robot. Nah, cara kerja algoritma bunker yang pertama itu inisialisasi node awal dan tujuan. Artinya node itu dipersiapkan dulu, mau node awal dan tujuannya. Setelah diinisialisasi, lanjut ke langkah kedua, yaitu setiap node itu dievaluasi menggunakan rumus yang tadi, yang Fn itu. Nah, setelah itu lanjut ke langkah yang ketiga, memilih jalur dengan nilai Fn yang terendah. Artinya jika nilai Fn-nya paling rendah, maka yang dieksekusi yang itu agar pemrosesannya itu lebih efisien. Nah, di langkah yang terakhir itu mengulang hingga menemukan solusi optimal. Jika maksudnya belum ada yang paling rendah, maka langkah 1, 2, dan 3 ini akan diulang secara terus-terusan hingga menemukan angka terendah agar prosesnya dapat dieksekusi secara efisien. Nah, lanjut di keuntungan dan kekurangannya. Untuk keuntungan yang pertama itu menjamin jalur terpendek atau optimal. Yang kedua itu mempercepat pencarian dengan heuristik. Nah, heuristik itu nilai awal sampai ke tujuannya. Nah, yang ketiga itu menghindari deadlock dalam proses. Menghindari deadlock dalam proses ini sama saja dengan algoritma bunker yang sebelumnya. Keuntungannya juga untuk menghindari deadlock. Nah, kekurangannya itu yang pertama membutuhkan banyak memori karena setiap digunakan rumus yang tadi itu Fn sama dengan Gn tambah H dalam kurung N, itu setiap kalkulasinya disimpan dalam memori, makanya membutuhkan banyak memori. Yang kedua itu kinerjanya tergantung pada heuristik. Jika heuristiknya lebih rendah atau di bawah heuristik yang lain, maka akan dieksekusi duluan, makanya kinerjanya itu tergantung pada heuristik. Dan yang ketiga itu waktu pencarian bisa lama karena waktunya lama itu karena setiap proses itu dikalkulasi dulu satu per satu dan dicari mana yang paling rendah. Lanjut di sini yang terakhir itu perbandingan algoritma bunker dan Astar. Dalam aspek fokusnya, algoritma bunker itu lebih berfokus pada penjadwalan real time, sedangkan algoritma Astar lebih berfokus pada pencarian jalur yang optimal atau efisien. Nah, yang kedua itu di aspek basis, algoritma bunker berbasis pada prioritas dan deadline, sedangkan algoritma Astar berbasis pada fungsi biaya dan total. Yang ketiga itu pengaplikasiannya. Biasanya algoritma bunker itu digunakan dalam aplikasi robotika maupun sistem kritis, sedangkan algoritma Astar pengaplikasiannya itu di navigasi dan jaringan. Dan yang terakhir itu kompleksitas. Untuk algoritma bunker, kompleksitasnya tinggi karena melakukan banyak tugas. Dan algoritma Astar itu tergantung pada heuristik atau nilai awal ke tujuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.